didatangi oleh para pemuda Indonesia yang ingin merdeka. Para pemuda dari berbagai daerah melaksanakan rapat yang disebut juga dengan Kongres Sumpah Pemuda. Besarnya sumbangsih para pemuda dalam perjuangan membuktikan bahwa pemuda dapat menjadi harapan dan tulang punggung sebuah negara. Insinyur Soekarno menyatakan, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dan akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra-putri Indonesia dan semua yang hadir di sini. Atas nama Panitia Kongres Pemuda yang pertama, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang pada Anda semua. Sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air Indonesia, Kongres ini adalah sebagai tonggak sejarah bagi para pemuda yang harus bersatu padu dengan tujuan bersama, yaitu sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani sangatlah benar. Kita bangsa Indonesia harus merdeka dari penjajahan ini. Ya, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani. Benar, kita harus memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Terima kasih para hadirin. Tujuan diadakannya kongres ini adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membentuk sebuah badan sentral. Benar sekali, Bung. Yang kita butuhkan sekarang adalah organisasi yang mampu menampung semua aspirasi. Kita akan membentuk sebuah pemerintahan dalam bentuk federasi di mana setiap daerah dapat memajukan daerahnya masing-masing. Bukan seperti itu, Bung. Akan lebih baik jika pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa menyatu dalam membentuk suatu pemerintahan. Karena apabila suatu pemerintahan dibiarkan mandiri dan tidak berkembang, maka akan menimbulkan suatu masalah. Saudara-saudara, pada kesempatan kongres ini, tampaknya kita belum menghasilkan suatu kesepakatan. Saat kongres hampir berakhir, sasaran utama kongres belum tercapai, yakni membentuk badan sentral organisasi pemuda tidak tercapai. Badan sentral tidak berbentuk karena terjadi perbedaan pendapat mengenai bentuk badan sentral tersebut. Sebagian besar peserta kongres menghendaki bentuk fusi, sebagian lagi menghendaki bentuk federasi. Walaupun demikian, usaha untuk membentuk wadah persatuan tetap dilanjutkan setelah kongres berakhir. Kita sudah menghasilkan sebuah keputusan, hanya saja belum diterima oleh anggota perkumpulan lainnya. Ya, benar. Yang kita butuhkan sekarang adalah anggota dari PPI. Kalau begitu, kita harus menunggu berapa lama sampai mereka pulang. Waktu bukanlah halangan untuk kita. Yang penting adalah tujuan untuk masa depan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya yakin semuanya bisa terlaksana. Tujuan bersama itu jika dilihat dari aspek bahasa itu sangat penting. Sangat tidak mungkin kita meninggalkan aspek bahasa pada saat ini. Jadi para hadirin, izinkan saya untuk menyampaikan rumusan saya, yaitu sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Melayu. Saya setuju untuk bait 1 dan kedua, tapi jalan pikiran saya adalah tujuan bersama, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Yang sebaiknya bait ketika itu berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ya, saya mendukung usulan Muhammad Tabrani. Lebih baik menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Benar, namun jika tujuan kita ingin tercapai, maka kita harus bersatu dalam berbagai aspek. Saya tetap bertahan dengan saya. Kalau begitu, kita lanjutkan pembahasan ini pada Kongres Pemuda 2 nanti. Ya, sebaiknya kita mempersiapkan diri untuk Kongres Pemuda 2 nanti. Baiklah, kalau begitu, keputusan telah kita sepakati bahwa pembahasan kali ini akan kita lanjutkan di Kongres Pemuda 2 nanti di gedung KJP. Walaupun rumusan masih belum bisa diterima, mari kita persiapkan diri untuk Kongres Pemuda 2 nanti. Saya akhiri pidato dari saya Muhammad Tabrani dari Jong Java mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang sebesar-besarnya. Semoga kongres kali ini dapat mewujudkan
kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang telah lama dijajah oleh Belanda sehingga bangsa Indonesia bisa merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Kongres Pemuda II atau dikenal sebagai Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 dilaksanakan dalam 3 sesi di 3 tempat berbeda oleh penggagasnya, yaitu dari organisasi PPPI. Kongres tersebut dihadiri oleh berbagai wakil organisasi kepemudaan, yaitu Jong Java, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Sumateranan Bon, Jong Islamiaten Bon, Jong Ambon, dan lainnya serta pengamat dari pemuda Tionghoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, perkenalkan, saya Ketua PPPI Sugondo Joyo Puspito. Terima kasih saya telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu disampaikan. Sebelumnya, terima kasih sudah mempercayakan kepada saya untuk menjadi Ketua Kongres Pemuda kedua ini. Terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja keras untuk mewujudkan Kongres Pemuda kedua ini. Serta terima kasih sebesar-besarnya kepada para hadirin yang menunjukkan peningkatan yang sangat besar dari Kongres pertama. Pada Kongres pertama, kita masih belum menemukan kata sepakat. Kita merupakan bangsa yang terjajah, bangsa yang ingin merdeka. Oleh karena itu, kita membutuhkan persatuan dan kesatuan para hadirin dari berbagai perwakilan, yaitu Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Ambon, dan lain-lain. Semuanya harus bersatu untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju bahwa kita harus bersatu demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Beta, perwakilan dari pemuda-pemudi Ambon juga setuju atas kesatuan ini. Kami perwakilan dari Jong Islamiaten Bon juga setuju. Ya, kami dari perwakilan Jong Batak setuju dengan memperlakukan kesamaan, maka bangsa Indonesia akan lepas dari belenggu penjajahan. Baiklah, perwakilan dari setiap daerah sudah menyepakati adanya persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda negeri ini harus bersatu untuk melawan penjajah dan berjuang untuk kemerdekaan negeri ini. Ya, kami dari perwakilan Jong Celebes setuju. Kami perwakilan dari pemuda kaum Betawi juga setuju. Dalam peristiwa Sumpah Pemuda yang bersejarah tersebut diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia untuk yang pertama kali yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Lagu Indonesia Raya dipublikasikan pertama kali pada tahun 1928 pada media cetak Surat Kabar Sinpo dengan mencantumkan teks yang menegaskan bahwa lagu itu adalah lagu kebangsaan. Lagu itu sempat dilarang oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, tetapi para pemuda terus menyanyikan. Sebelum penyampaian hasil rumusan, hadirin yang terhormat, perkenalkan beliau, Wage Rudolf Supratman. Beliau menciptakan sebuah lagu yang dipersembahkan kepada tanah air bangsa Indonesia. Saya akan mempersembahkan sebuah karya saya yang berjudul Indonesia Raya. Untuk bangsa Indonesia, hadirin dimohon berdiri.
keputusan rapat kali ini memutuskan: pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dengan diputuskannya hasil rapat ini, maka diwajibkan bagi setiap perkumpulan di Indonesia bersatu seperti apa yang saya bacakan dan selalu memakai keyakinan asas Sumpah Pemuda ini. Selanjutnya, waktu saya berikan kepada Muhammad Yamin. Baiklah, sebelum kita berdiri Kongres Pemuda Pemuda ini, marilah kita mengucapkan Sumpah Pemuda bersama-sama. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku. Bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku. Berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Tiga. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung tinggi bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Hasil dari pelaksanaan Kongres Pemuda II menjadi ikrar yang sangat ini disebut dengan Sumpah Pemuda. Isi dari ikrar tersebut adalah: 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.